warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nikmatur Rahmah dengan NIM 200005166 akan mempresentasikan hasil lembar kerja mahasiswa, getaran, gelombang, dan bunyi. Yang tanggal pelaksanaannya dimulai pada tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan 10 Juli 2021. Jam pelaksanaan yaitu 10.00 sampai dengan 15.00. Jadwal pelaksanaan: yang pertama, menyiapkan alat pada hari Kamis 8 Juli 2021. Yang kedua, mengerjakan kegiatan 1 pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021. Yang ketiga, mengerjakan kegiatan 2 pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021. Yang keempat, mengerjakan diskusi pada hari Jumat 9 Juli 2021. Yang kelima, membuat kesimpulan pada hari Jumat 9 Juli 2021. Yang kelima, membuat kesimpulan pada hari Jumat 9 Juli 2021. Dan yang terakhir yaitu melakukan presentasi pada hari Sabtu 10 Juli 2021. Tujuannya yang pertama yaitu menentukan besarnya frekuensi getaran pada bandul sederhana. Yang kedua, mengukur intensitas bunyi yang dihasilkan pada kebisingan. Dan yang terakhir, menghitung taraf intensitas bunyi. Alat dan bahan: tali senar 100 cm, bandul atau timbangan atau batu kerikil 1 buah, penyangga 2 buah, busur 1 buah, penggaris 1 buah, stopwatch 1 buah, alat tulis 1 buah, sumber bunyi 1 buah, dan aplikasi sound meter 1 buah. Kegiatan 1. Menghitung frekuensi getaran pada bandul sederhana. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan praktikum. Yang kedua, ikatlah beban pada tali sehingga panjang tali ke beban menjadi 10 cm seperti pada gambar di bawah ini. Yang ketiga, tariklah beban ke samping kiri sepanjang 10 derajat. Ukur menggunakan busur. Yang keempat, lepaskan bandul secara bersamaan dengan menghidupkan stopwatch. Hitung waktu untuk melakukan 10 kali getaran, kemudian matikan stopwatch. Yang kelima, catatlah waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch ketika bandul berayun bolak-balik sampai di titik semula sebanyak 10 kali getaran. Yang keenam, ulangi langkah 2-5 dengan panjang tali yang berbeda yaitu 10 cm dan 20 cm. Yang ketujuh, catat waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch menggunakan tabel hasil pengamatan kegiatan 1. Kegiatan 2, mengukur intensitas bunyi dengan sound meter. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Sound meter, sumber bunyi, penggaris. Sound meter dapat di-download melalui aplikasi store di HP masing-masing. Sedangkan sumber bunyi dapat menggunakan sumber di sekitar Anda seperti dengungan TV, kulkas, musik dari HP, botol kaca dipukul, dengungan mesin cuci, dan lain-lain. Yang kedua, ukurlah intensitas bunyi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi dengan jarak 10 cm dari sumber bunyi. Yang ketiga, ulangi langkah 2 dengan jarak sumber sound meter yang berbeda, 20 cm, 30 cm, 40 cm, dan 50 cm, seperti pada gambar berikut. Yang keempat, catatlah hasil pengukuran pada tabel hasil pengamatan kegiatan 2. Yang kelima, hitung taraf intensitasnya. Hasil pengamatan kegiatan 1, panjang tali 10 cm dengan simpangan 10 dan jumlah getaran 10, waktu 0,629 sekon, periode 0,629 sekon, frekuensi 1,589 Hz. Yang kedua, 15 cm dengan 10 derajat dan 10 getaran, waktu 0,754 sekon, periode 0,7754 sekon, frekuensi 1,326 Hz. Yang 20 cm, simpangannya 10 derajat, jumlah getaran 10, waktu 09,50 sekon, periode 09,5 sekon, frekuensi 1,052 Hz.
Hasil pengamatan kegiatan 2. Jarak sumber bunyi sound meter 10 cm, taraf intensitas 48,1 desibel, intensitas bunyi 10 pangkat min 7,19. 20 cm, taraf intensitas 47,8 desibel, dan intensitas bunyinya 10 pangkat min 7,22. Yang ketiga, 30 cm dengan taraf intensitas 45,2 desibel dan intensitas bunyi 10 pangkat 7,48. Yang keempat, 40 cm dengan taraf intensitas 43,1 desibel, intensitas bunyi 10 pangkat 7,69. Yang kelima, 50 cm dengan taraf intensitas 41,0 desibel dan intensitas bunyinya 10 pangkat min 7,90. Diskusi. Yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Dalam grafik 1, ini adalah grafik. Kemudian yang kedua, berdasarkan grafik nomor 1, analisislah hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Hubungannya adalah panjang tali dengan periode berbanding lurus. Semakin panjang tali, maka periode akan semakin besar. Sedangkan panjang tali berbanding terbalik dengan frekuensi akan semakin kecil. Kemudian, yang ketiga, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi dalam satu grafik. Ini grafiknya. Yang keempat, berdasarkan grafik nomor 3, analisislah hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Hubungannya yaitu besar sudut simpang yang sama menghasilkan nilai periode dan frekuensi yang berbeda tergantung dari panjang talinya. Yang kelima, bandul sederhana bermassa 200 gram digantung pada tali yang panjangnya 90 cm. Jika gaya gravitasi bumi adalah 10, maka tentukan frekuensi dan periode bandul tersebut. Diketahui M sama dengan 200 gram, L sama dengan 10 cm, diubah ke meter maka 0,9 meter, G sama dengan 10 meter atau sekon kuadrat. Ditanya frekuensi dan periode bandul. Maka periode bandulnya yaitu 0,6 pi kon. Dan frekuensi bandul yaitu 1,66 pi hertz. Yang keenam, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Maka ini grafiknya. Kemudian yang ketujuh, berdasarkan grafik nomor 5, analisislah hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Semakin besar jaraknya, maka semakin kecil intensitas bunyinya. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil jaraknya, maka semakin besar pula intensitas bunyinya. Yang kedelapan, kegiatan 2 dapat mengenalkan Anda pada istilah noisy atau kebisingan. Jelaskan bagaimana sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noisy atau bising. Sumber bunyi yang dikategorikan sebagai noisy atau bising adalah bunyi saat kita berada di jalan raya. Saat kita berada di jalan raya, intensitas kebisingan bisa mencapai 80 desibel ke atas. Sedangkan manusia hanya memiliki batas pendengaran 80 desibel. Yang 9, tuliskan sumber bunyi apa saja di lingkunganmu yang termasuk dalam kategori bising beserta besarnya intensitas bunyinya. Jelaskan pula bahaya kebisingan tersebut bagi manusia. Sumber bunyi yang termasuk kategori bising di lingkungan saya yaitu suara knalpot dengan besar kebisingan 83 desibel.
Bahaya dari kebisingan ini yaitu bisa mengalami gangguan seperti pusing kepala, sakit kepala, dan selain itu juga bisa menyebabkan gangguan psikologis seperti kurang fokus, dan gangguan seperti komunikasi yaitu tidak mendengar dan keseimbangan, serta adanya vertigo dan mual. Mesin jahit yang sedang bekerja memiliki intensitas bunyi sebesar 2 kali 10 pangkat min 9 watt. Jika intensitas ambang batasnya adalah 10 pangkat min 12, sedangkan dalam UKN tersebut terdapat 15 mesin jahit, maka tentukan besarnya taraf intensitas bunyi jika seluruh mesin jahit bekerja secara bersama-sama. Diketahui ini, lalu besar dan hasil besar taraf intensitas bunyi jika seluruh mesin jahit bekerja bersama-sama yaitu 60 desibel. Simpulan, berdasarkan seluruh kegiatan, buatlah simpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Kesimpulannya yaitu, jika nilai periode dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu panjang tali yang digunakan dan sudut simpangnya. Sedangkan faktor yang tidak mempengaruhi periode karena hubungan panjang tali dengan periode bandul berbanding lurus. Semakin panjang tali, maka periode bandul akan semakin besar, dan semakin pendek tali yang digunakan, maka sifat periode akan semakin kecil. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.